Begitu saya nulis hari pembalasan, biasanya otak kita langsung terkoneksi. Oh, itu hari akhir. Terkoneksi biasanya, oh itu hari kiamat. Makanya banyak sekali yang cerita kiamat dengan konsep yang salah, yang tidak diajarkan oleh Al-Quran atau kitab-kitab suci yang lain. Saya heran sampai hari ini. Qiyam itu sendiri artinya bangkit. Qiyam itu sendiri artinya adalah berdiri. Qiyamul lail artinya bangkit tengah malam. Tapi kenapa ketika kita cerita kiamat, kebanyakan otak kita berpikir tentang kehancuran alam semesta ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi binuri jamalihi adha'a qulubal arifin wa bihaibati jalalihi akhraqa fuadal asyikin wa ammar siral wasilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh asrafal anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Memiliki pikiran yang jernih tentu saja sangat berkontribusi untuk memiliki perkataan yang jernih. Sangat berkontribusi untuk memiliki tindakan yang jernih. Pikiran itu adalah pelopor. Pikiran itu adalah awal dari segalanya. Pikiran itu adalah pencipta segala hal. Siapapun yang memiliki pikiran yang jernih, kata-kata yang jernih, tindakan yang jernih, maka kebaikan semesta yang akan datang kepada dirinya itu seperti bayangan yang tidak akan pernah berpisah dari tubuh. Itu sebuah kepastian. Sebaliknya, mereka yang memiliki pikiran yang keruh, bisa jadi pikiran keruh itulah bibit lahirnya kata-kata dan tindakan yang keruh. Kekeruhan pikiran yang telah melahirkan perkataan dan perbuatan yang keruh tentu saja akan menimbulkan kekeruhan bagi semesta ini. Kepastian penderitaan yang akan datang kepada orang yang memiliki pikiran yang keruh itu seperti roda delman mengikuti kuda yang menariknya. Kemanapun dia pergi pasti akan mengikutinya. Itulah kepastian dari semesta. Oleh karena itu beruntunglah orang-orang yang sudah memiliki pikiran yang jernih. Dan pikiran yang jernih dilahirkan oleh jiwa yang suci.
Maka Quran memberikan apresiasi, beruntunglah mereka yang berhasil menyucikan jiwanya. Dan merugilah mereka yang gagal untuk menyucikan jiwanya. Yang berhasil menyucikan jiwanya pasti akibatnya menjadi bahagia. Yang gagal menyucikan jiwanya, akibat yang pasti adalah dia akan menderita. Oleh karena itu, kita beruntung sekali mendapatkan kesadaran untuk selalu menjadi yang terbaik untuk jiwa kita, tetapi tidak merasa diri setiap saat menjadi yang terbaik. Merasa diri yang terbaik akan membuat kita tidak akan naik kelas untuk menjadi yang terbaik, hanya perasaan saja. Tetapi ketika kita berjuang untuk menjadi yang terbaik, insya Allah setiap saat semesta akan memberikan jalan bagi kita untuk menjadi yang terbaik. Oleh karena itu, berada di majelis ilmu semacam ini merupakan karma agung yang diberikan semesta untuk orang-orang yang terpilih. Mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita awali kajian kita di pagi yang penuh berkah ini dengan mengheningkan cipta kita, mengosongkan gelas kita, membuka pintu yang menutupi gelas itu, agar aliran pengetahuan semesta mengalir kepada kita dan mengubah kesadaran kita. Kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila bertanya kepadamu, ada yang bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, dari sebagian hamba-hambaku, jawablah bahwa aku dekat. Siapa sih hamba Allah itu? Hamba Allah itu adalah mereka yang telah sukses menghambakan dirinya kepada Allah. Apa cirinya hamba Allah yang gampang dilihat? Cirinya hamba Allah itu tidak terganggu oleh hinaan dan tidak pernah terpengaruh oleh pujian. Karena dia sudah menghambakan diri kepada Allah dan tidak menghambakan diri kepada manusia, maka dia tidak pernah terganggu baik oleh hinaan manusia maupun oleh pujian manusia. Dihina tidak menjadi tumbang, dipuji tidak menjadi terbang. Itu cirinya hamba Allah yang gampang diukur. Jadi kalau ada yang bertanya, apakah saya ini hamba-hamba Allah? Ya tanya saja. Apa yang kau hambakan dalam hidup ini? Kalau sudah menghambakan diri kepada Allah, tentu saja kita terbebas dari segala penghambaan dari yang selain Allah. Jadi kalau kita masih sakit hatian, masih baperan, masih gampang tersinggungan, gampang marah oleh tindakan-tindakan manusia, jelas kita masih hambanya manusia, belum menjadi hambanya Allah. Gampang kan ngukurnya? Jadi saya kasih ukuran-ukuran yang jelas, instrumen yang bisa mengukur diri kita dengan jelas. Jadi hamba Allah itu adalah mereka yang sudah sukses berdamai dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu maka
cinta kasih semesta yang diberikan kepada leluhur kita, maka leluhur kita membuka, menteratas jalan untuk menjadi hamba Allah. Lalu lahirlah berbagai macam agama. Dan agama itu adalah jalan. Apa sih agama yang terbaik? Agama yang terbaik adalah agama yang mengantarkan penganutnya menjadi lebih baik. Apa cirinya penganut agama itu menjadi lebih baik? Cirinya saya kasih sederhana. Dia mampu memperlakukan semua makhluk dengan baik. Ulangi ya. Agama yang terbaik adalah agama yang mengantarkan pemeluknya menjadi lebih baik. Ciri pemeluk agama yang terbaik tentu saja sederhana. Mampu memperlakukan semua makhluk dengan baik, bahkan tanpa memandang agamanya. Itu ukuran yang kedua. Sederhana kan? Nah, jadi hari ini di awal pertemuan ini saya akan memberikan ukuran-ukuran, instrumen untuk mengukur. Jadi kalau tadi ukuran yang pertama, saya ini hamba Allah atau bukan? Ukur. Kalau kita masih terganggu oleh hinaan dan pujian manusia, berarti belum menjadi hamba Allah. Yang kedua, apakah saya ini sudah menjadi umat yang terbaik dan memeluk agama yang terbaik? Kuntum khaira ummatin. Sederhana, apakah saya sudah memperlakukan semua makhluk dengan baik? Ketika seseorang itu sudah menyelami jalan terbaik lewat agama yang dianutnya, maka dia akan mendapatkan berkah ilmu. Berkah ilmu yang akan mengantarkan seseorang mencapai kesadaran. Ketika dia sudah mendapatkan berkah ilmu yang mengantarkan dia mencapai kesadaran, maka puncak tertingginya adalah dia menjadi sangat toleran. Jadi jangan heran ya, kalau orang-orang yang tidak toleran itu sebetulnya karena ilmunya sedikit. Yang kedua, kesadarannya rendah. Jadi intoleransi selalu lahir dari mereka-mereka yang semacam itu. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin bijak seseorang, semakin toleran. Terutama semakin tinggi dia bisa menerima dan menghargai perbedaan. Oleh karena itu, agama yang sebenarnya itu adalah membawa pesan-pesan kedamaian. Jadi kalau agama di dalamnya syarat dengan pesan-pesan kebencian, pertikaian, itu bukan salah agama. Itu salah si pembawanya memahami kedalaman dan intisari dari agama. Hari ini di sini sekarang dunia ini sedang butuh agama yang ramah, bukan agama yang marah. Sekali lagi, semesta ini sekarang sedang butuh agama yang ramah, bukan agama yang marah. Jadi kalau orang beragama tapi marah-marah, ada yang salah itu. Prinsip kemanusiaan yang paling universal yang tidak bisa ditolak oleh kita adalah perbedaan.
Prinsip kemanusiaan universal yang tidak bisa ditolak oleh kita adalah perbedaan. Dan yang menciptakan perbedaan itu adalah pemilik semesta itu sendiri. Makanya diciptakanlah perbedaan itu lita'arofu, untuk saling mengarifi, untuk saling menghormati, untuk saling mengenal. Makanya begitu kita tidak mengenal, maka kita akan terjebak pada keinginan untuk mempersamakan semua yang berbeda. Disitulah akan timbul yang namanya pertikaian. Pertikaian terkecil yang akan terjadi tentu saja di rumah. Makanya Rasulullah mengatakan nikah itu setengah agama. Karena nikah itulah latihan dasar untuk bisa menghargai prinsip kemanusiaan yang universal yang bernama perbedaan. Makanya suami istri disebutnya juga pasangan. Pasangan jelas kiri kanan, pasangan jelas berbeda. Makanya siapapun yang mencoba ingin menyamakan perbedaan, bersiap-siaplah untuk memasuki cekcok dan pertikaian yang tidak akan pernah ada habisnya. Ya toh? Jadi oleh karena itu ya, cara memuliakan Allah yang paling tinggi nilainya adalah memuliakan ciptaannya. Jadi aneh ya, Allah yang gaib disembah terus, dipuji-puji, tapi Allah yang nyata dihina dan dinistakan. Cara menolong Allah yang luar biasa adalah menolong ciptaannya yang butuh pertolongan. Jadi Allah yang maha segalanya tidak membutuhkan pertolongan kita. Allah hanya menginginkan kita menolong orang-orang yang butuh pertolongan. Yang lemah ekonominya, tolong sama yang kuat. Yang kegelapan, tolong sama yang sudah terang. Yang belum sadar, tolong oleh mereka yang sudah sadar. Yang penuh dengan kebencian, tolong oleh mereka yang sudah berlimpah cinta kasih dan welas asihnya. Itu saja sebetulnya. Dan siapa yang berhasil menolong orang yang butuh pertolongan, dia sebetulnya sudah menolong Allah. Ini kunci-kunci ya yang saya sampaikan, kunci-kunci yang akan penting untuk memasuki kajian kita hari ini. Oleh karena itu kalau kita lihat di sini saya sudah menulis judul kajian kita hari ini, judulnya Hari Pembalasan. Ini dasar-dasarnya, instrumennya yang harus dimiliki oleh kita semua. Jadi oleh karena itu esensi agama tidak terletak pada pakaian yang dikenakan. Tapi esensi agama terletak pada akhlak yang dilakukan. Ya. Awas jangan terjebak ya. Karena terkadang kita terlalu sibuk ngurusi pakaian. Apalagi mau lebaran, pakaian apa yang cocok buat silaturahim? Tas mana yang saya pakai nanti ketika berkunjung ke rumah mertua? Slopnya yang mana? Lipstiknya yang mana? Warnanya seperti apa? Sibuk. Itu bagus? Tentu saja bagus. Karena harus cantik pergi kemanapun. Tetapi itu bukan esensi agama. Esensi agama bukan terletak pada pakaian yang dikenakan, tetapi esensi agama terletak pada akhlak yang dilakukan. Kenapa saya bicara ini di awal pertemuan ini? Karena banyak yang tidak sadar, kalau ditanya siapa yang kamu pertuhankan, jawabannya Allah. Tetapi di prakteknya yang dipertuhankan adalah agama.
Siapa orang yang menuhankan agama? Apa cirinya? Cirinya sederhana. Siapapun orang yang memusuhi orang lain yang berbeda agama dengan dia, sesungguhnya dia menuhankan agama. Siapapun yang memusuhi orang lain yang dianggap melanggar moral, dia benci pada orang lain yang dianggap tidak bermoral oleh dirinya, sebetulnya dia sudah menuhankan moral. Kalau dia menuhankan Allah, apa sifat Allah yang paling utama? Allah itu bisa menerima semua makhluk apa adanya, karena begitulah Allah. Coba, yang jahat melakukan kejahatannya kan bernafas, yang baik melakukan kebaikannya bernafas, betul nggak? Seperti itu Allah cara menghargai makhluknya. Dan sama sekali Allah tidak pernah membeda-bedakan. Cinta kasihnya beliau itu tanpa batas pada semuanya. Kita aja terkadang sering kegeeran karena rajin melaksanakan ritual agama, seakan-akan kalau kita dapat kebaikan itu akibat dari kebaikan kita. Sombong sekali. Semua kebaikan yang Allah berikan kepada kita adalah hadiah, bukan karena kebaikan kita. Dan semua kebaikan kita bukan untuk Allah, untuk kita sendiri. Sekali lagi, semua kebaikan kita tidak ada yang untuk Allah. Semua kebaikan kita untuk diri kita sendiri. Kalau kita melakukan kebaikan dan kemudian kita dapat hadiah kebaikan dari semesta, itu hadiah. Dan Allah memberikan apapun pada kita tidak atas nama kebaikan atau keburukan kita, tapi hadiah. Jangan baru seminggu rajin sholat tahajud, kemudian bisnisnya berhasil, tiba-tiba diklaim kalau bisnis saya karena saya rajin tahajud. Itu sudah menghina tuh kepada Allah. Seakan-akan Allah tuh harus dirayu untuk memberikan kesuksesan kepada kita dengan tahajud kita. Itu sudah menempatkan Allah tuh seperti penjaga gudang yang menjaga semua keinginan-keinginan kita, dan kita rayu-rayu Allah supaya Allah mengeluarkan semua yang dijaga di gudangnya untuk memenuhi harapan-harapan kita. Camkan kata-kata saya, tidak ada kata-kata saya yang sia-sia. Satu kata camkan. Saya kalau berbicara sebisa mungkin tidak banyak kata, dan sebisa mungkin setiap kata yang saya ucapkan itu memiliki tujuan untuk menyampaikan pesan saya. Tetapi jangan lupa, ini hukum alam. Sebaik dan sebenar apapun tingkah laku kita, tetap saja si pembenci akan ada. Setuju? Sebaik dan sebenar apapun tingkah laku kita, si pembenci tetap saja ada. Kenapa mereka ada? Supaya kita waspada. Kalau semua orang pro pada kita, bisa lupa kita. Itulah cinta kasih semesta yang luar biasa untuk mengarahkan kita supaya eling dan waspada. Oleh karena itu, jangan kecil hati ya. Saya rasanya sudah melakukan tindakan yang benar, saya rasanya sudah melakukan tindakan yang baik, tapi kok orang-orang masih benci sama saya? Itu sesungguhnya hadiah dari semesta. Kalau semua orang mendukung kita, bisa jadi kita lupa. Kalau masih ada tersisa orang yang benci kepada kita, kita jadi waspada. Gak ada yang buruk bagi orang yang sadar. Oleh karena itu, para sahabat, kalau sudah melakukan tindakan baik, tindakan benar, tapi ada pembenci, jalan aja terus. Jalan terus. Hidup itu seperti mengayuh sepeda. Kalau kita berhenti mengayuh, jatuhlah sepeda kita. Hidup itu harus terus berjalan, harus move on.
Oleh karena itu, saya mengajak para sahabat semua, mari kita mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Itu yang dikatakan leluhur kita, memayu hayuning bawono. Mempercantik semesta yang sudah cantik ini. Karena Allah sudah menciptakan semesta ini begitu cantik. Dan tugas kita datang ke semesta mempercantik semesta yang sudah cantik. Gimana cara mempercantiknya? Berhenti bertikai. Berhenti memecah belah. Jaga kasih sayang, jaga persaudaraan, jaga persatuan. Keren tuh. Disitulah kita punya kesempatan untuk mempercantik semesta yang sudah cantik ini. Mau nggak semua berkontribusi untuk itu? Kalau mau, ayo. Kesempatan kita cuman saat ini, di sini, sekarang. Tujuan hidup yang sebenarnya adalah hidup itu sendiri. Mumpung kita masih hidup, maka disinilah kita punya kesempatan untuk berbuat. Karena begitu kita sudah tidak hidup, tidak ada ranah kejadian di luar kehidupan. Baik, sekarang saya akan masuk pada topik kita hari ini. Judulnya Hari Pembalasan. Begitu saya nulis Hari Pembalasan, biasanya otak kita langsung terkoneksi. Oh, itu hari akhir. Terkoneksi biasanya, oh itu hari kiamat. Makanya banyak sekali yang cerita kiamat dengan konsep yang salah, yang tidak diajarkan oleh Al-Quran atau kitab-kitab suci yang lain. Saya heran sampai hari ini, qiyam itu sendiri artinya bangkit, qiyam itu sendiri artinya adalah berdiri, qiyamul lail artinya bangkit tengah malam. Tapi kenapa ketika kita cerita kiamat, kebanyakan otak kita berpikir tentang kehancuran alam semesta ini? Itu yang saya sampai sekarang gak ngerti. Memang cerita kiamat itu ditandai dengan gunung-gunung diperjalankan. Manusia diterbangkan seperti anai-anai. Itu bahasa simbolik. Anai-anai itu siraru. Anai-anai itu tinggalnya dalam kegelapan, di lubang. Dan begitu musim hujan, anai-anai keluar dari lubang. Apa yang dicari anai-anai? Lampu. Dengan sayapnya yang tipis dia terus mengejar sampai pada cahaya. Begitu tiba pada cahaya, patah sayapnya, jatuhlah anai-anai dan mati. Apa pesan semestanya? Pesan semestanya, sebelum kamu mati, rengkuhlah cahaya ilahi yang sudah disediakan dalam dirimu. Jadilah seperti anai-anai. Gunung melambangkan kesadaran, perjalankan kesadaranmu. Kan sebetulnya itu baru terjadilah hari kebangkitan. Setelah terjadi hari kebangkitan, sadar kita dengan kehidupan. Jadi kapan hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu di sini, saat ini, sekarang. Saya akan buktikan secara saintifik. Ayo, perhatikan saya. Kalau hari ini kita panen jagung, sebetulnya itu sedang mengingatkan saja bahwa 2-3 bulan yang lalu kita nanam jagung. Kalau hari ini kita panen pisang, hanya sedang mengingatkan saja bahwa setahun yang lalu kita tanam pisang. Kalau hari ini kita panen beras, 4 bulan yang lalu kita tanam beras. Jadi semua yang terjadi hari ini dalam kehidupan kita sebetulnya sedang mengingatkan apa yang pernah kita tanam di masa lalu. Ini hukum. Camkan dulu. Jadi siapa yang mengundang seluruh kejadian hari ini? Siapa yang mengundang seluruh peristiwa yang terjadi pada kita hari ini? Siapa? Kita sendiri. Jadi kalau begitu, semua peristiwa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita hari ini, itu adalah tamu undangan
kita sendiri yang mengundangnya. Aneh sekali. Kita sudah sebar surat undangan, dan surat undangan sudah sampai di tamu undangan, dan tamu undangan sudah datang memenuhi undangan, tetapi sang pengundang menolak semua yang diundangnya. Aneh? Aneh? Aneh.